Halo, selamat malam rekan-rekan semua. Hari ini nama saya Dima Fatur Rahman. Hari ini saya mau melakukan audit dengan studi kasus perusahaan e-commerce toko ijo. Eh, Latar belakangnya, perusahaan e-commerce toko ijo mengalami peningkatan transaksi yang signifikan, namun diiringi dengan tantangan berupa lambatnya waktu respon sistem, kesalahan pemesanan, serta indikasi kebocoran data pelanggan. Untuk mengatasi masalah ini, maka dilakukan audit berbasis COVID-5 guna memastikan tata kelola TI yang efektif dan mendukung untuk tujuan bisnisnya. Tujuan audit di sini untuk menilai efektivitas tata kelola dan manajemen TI dalam mendukung operasional bisnis, mengidentifikasi resiko utama dalam infrastruktur TI dan proses bisnis, memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan prinsip COVID-5, serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi standar keamanan informasi. Adapun ruang lingkup auditnya mencakup beberapa aspek utama, yaitu evaluasi tata kelola TI dengan menilai kebijakan dan prosedur TI berdasarkan prinsip COVID-5, lalu ada manajemen resiko TI, mengidentifikasi resiko utama yang berkaitan dengan performa sistem, keandalan data, dan keamanan informasi. Lalu ada manajemen operasional TI yang mengevaluasi efisiensi dan efektivitas sistem TI dalam mendukung transaksi e-commerce. Adapun keamanan informasi menganalisis potensi kebocoran data pelanggan serta mitigasi yang harus diterapkan. Lalu yang terakhir ada kepatuhan regulasi dengan memeriksa kesesuaian standar keamanan dengan eh, ISO 27001. Adapun faktor-faktor resikonya yang pertama yaitu keamanan data, potensi serangan siber dan kebocoran data pelanggan akibat kontrol keamanan yang lemah. Lalu ada kepatuhan regulasi, resiko, denda, dan sanksi akibat tidak patuh terhadap standar ISO 27001. Serta ada faktor risiko kualitas layanan yang mana waktu respon sistem lambat dapat menurunkan user experience pelanggan dan loyalitas pelanggan. Lalu juga ada faktor risiko lain di sisi infrastruktur yang tidak memadai dapat menyebabkan gangguan aplikasinya dan downtime. Pelaksanaan audit dimulai dari mengumpulkan data dengan cara wawancara dengan tim IT dan manajemen untuk memahami kebijakan prosedur yang diterapkan, lalu analisis dokumen terkait kebijakan keamanan SOP dan catatan insiden keamanan, lalu pengujian kontrol melalui simulasi serangan dan penilaian keandalan sistem TI, serta evaluasi data dengan menganalisis log sistem dan laporan insiden. Setelah itu, adapun pengujiannya, pengujian audit pertama-tama dilakukan dengan pengujian kepatuhan dokumen, memastikan standar keamanan telah sesuai dengan regulasi ISO 27001. Lalu melakukan pengujian simulasi serangan keamanan dengan penetration testing, red team exercise, DDoS, dan juga melakukan pengujian sistem dengan load testing dan juga regression testing. Dari hasil pengujian tersebut didapatkan hasil audit, yaitu berupa kebijakan keamanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan ISO 27001, terutama dalam prosedur enkripsi data sensitif. Terdapat celah keamanan pada autentifikasi pengguna yang memungkinkan brute force attack. Lalu tim juga berhasil memperoleh akses data pelanggan melalui eksploitasi kelemahan API. Serta
Saat dijalankan serangan DDoS skala besar, sistem mengalami penurunan performa yang signifikan. Sistem mulai melambat ketika mencapai 10.000 pengguna aktif secara bersamaan. Ditemukan juga bug yang menyebabkan proses pesanan itu gagal atau salah pemrosesan. Untuk rekomendasinya, eh, di toko hijau ini harus memperbaiki kebijakan keamanan agar sesuai dengan standarisasi ISO 27001, lalu mengimplementasikan mekanisme perlindungan terhadap serangan siber tadi, termasuk keamanan API dan juga mitigasi dari DDoS attack. Nah, setelah itu mengoptimalkan infrastruktur untuk meningkatkan performa saat beban tinggi. Yang mungkin saat ini aplikasi tersebut dijalankan di on-premise dan terbatas dengan resource servernya. eh, Mungkin dengan rekomendasinya bisa dipindah ke cloud, karena di cloud itu eh, untuk resource-nya unlimited, tinggal eh, sanggup aja enggak, sanggup apa enggak bayarnya. Lalu perlu juga dilakukan peningkatan pengujian dan pemantauan sistem secara berkala agar fitur proses pemesanan tidak terjadi kesalahan pemrosesan. Eh, Kesimpulannya, audit yang dilakukan oleh COVID-5 ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan keamanan TI di perusahaan e-commerce toko hijau dengan menerapkan rekomendasi yang telah tadi disebutkan. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi sistem, mengurangi risiko keamanan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Langkah-langkah perbaikan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.